Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Andeva Helmi, NIM 22334019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas KMB 2 yaitu anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata. Muskulo artinya otot. Skeletal yaitu tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga dengan lokomotor. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, yaitu struktur yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Ligamen, jaringan tubuh yang menghubungkan ujung-ujung tulang menjadi satu untuk mempermudah pergerakan sendi. Bursa, kantung kecil berisi cairan yang ada di antara kulit dan tendon atau tendon dan tulang, dan lain-lain. Yang pertama yaitu sistem muskuler, yaitu otot. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Otot membentuk 40-50% berat badan, kira-kira sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi 1. Pergerakan, yaitu otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu produksi. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Kemudian ciri-ciri sistem muskular. Sistem muskuler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kontraksilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Jenis-jenis otot. Yang pertama yaitu otot rangka. Otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang. Otot ini terbuat dari ratusan hingga ribuan serat otot dan sel otot rangka. Sel otot rangka berbentuk seperti lurik dan memiliki banyak inti sel. Oleh karena itu, otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Fungsi utama otot rangka untuk menggerakkan serta menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Selain itu, otot rangka juga berperan sebagai tempat penyimpanan asam amino yang dapat digunakan oleh organ tubuh untuk pembuatan protein. Otot rangka bekerja secara sadar atau tidak otomatis. Jadi, Anda dapat mengontrolnya untuk membuat otot ini bergerak atau bekerja. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang dapat ditemukan di hampir seluruh organ sel otot, berbentuk menyerupai gulungan benang dengan satu inti sel di tengahnya. Sedangkan seratnya bertekstur lebih halus. Fungsi otot polos sangat banyak karena otot ini terdapat pada hampir seluruh organ tubuh seperti pembuluh darah, lambung, usus, dan saluran kemih. Beberapa contoh fungsi otot polos adalah membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengontrol tekanan darah, serta mengeluarkan urin. Berbeda dengan otot rangka, otot polos bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena dikontrol oleh saraf otonom. Jadi, otot ini tetap dapat bergerak meski Anda tidak mengontrolnya. Ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terletak di jantung. Sel otot ini memiliki tampilan seperti lurik yang hampir sama dengan otot rangka. Tetapi bentuk sel ototnya bercabang dan hanya memiliki satu inti sel. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengontrol tinggi rendahnya denyut jantung. Sama halnya dengan otot polos,
Otot jantung bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena dikontrol oleh saraf otonom. Kemudian yaitu sistem skeletal, yaitu tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, kartilago, serta tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Sistem skeletal dibagi menjadi aksial dan apendikular. Yang pertama yaitu aksial skeletal. Kerangka aksial adalah bagian kerangka yang terdiri dari tulang, kepala, dan mata tubuh vertebrata. Pada kerangka manusia terdiri dari 80 tulang dan terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu tulang tengkorak otak, memiliki 8 tulang. Tulang wajah memiliki 14 tulang. Tulang pendengaran atau telinga memiliki 6 tulang atau 3 pasang. Tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher memiliki 1 tulang. Tulang rusuk memiliki 24 tulang atau 12 pasang. Tulang dada memiliki 1 tulang. Tulang belakang dan pinggul memiliki 26 tulang. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Memiliki 8 tulang kranium, 14 tulang wajah. Tulang tengkorak anggota kepala, os kranium, memiliki 1 tulang dahi, os frontal, 2 tulang ubun-ubun, parietal, 1 tulang kepala belakang, occipital, 1 tulang baji, sphenoidal, 2 tulang pelipis, temporal, 1 tulang tapis, esmoid. Anggota wajah atau Plankor cranium memiliki 2 tulang rahang atas, maksila, 1 tulang rahang bawah, mandibula, 2 tulang pipis, zygomaticum, 2 tulang langit-langit, os palatum, 2 tulang hidung, os nasal, 2 tulang air mata, os laskrimal, 2 tulang kerang hidung bawah, concha nasal inferior, dan 1 tulang pisau luku, vomer. Selanjutnya tulang telinga memiliki 2 telinga, 2 tulang malleus, 2 tulang landasan incus, 2 tulang sangurdi yaitu stapes. Selanjutnya tulang lidah memiliki 1 tulang lidah yaitu oshidium. Tulang rusuk yaitu os costae. Memiliki 7 pasang tulang rusuk sejati os costa vera, 3 pasang tulang rusuk palsu os costa sporis, 2 pasang tulang rusuk melayang os costa fluctuantes, dan 1 tulang dada yaitu os sternum. Selanjutnya ruas tulang belakang atau os vertebra. Memiliki 7 ruas tulang leher, vertebra cervical, 12 ruas tulang punggung, vertebra thoracal, 5 ruas tulang punggung, vertebra lumbalis, dan 1 ruas tulang belakang. Tulang kelangkang manusia pada saat dilahirkan berjumlah 5 ruas. Ruas tersebut akan menyatu menjadi sebuah tulang kelangkang yang utuh untuk ketika masih beranjak dewasa, dan memiliki 1 ruas tulang ekor, vertebra coccygus. Jumlah ruas tulang ekor manusia ketika dilahirkan beragam antara 3-5 ruas dan akan menyatu seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua yaitu appendicular skeletal. Appendicular skeletal atau rangka pendukung gerak adalah rangka yang terdiri dari 126 tulang dan berfungsi untuk menyusun anggota gerak tubuh. Yang pertama ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah, ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah 62 buah. Yang pertama yaitu tulang lengan, yaitu ekstremitas superior, memiliki 2 tulang lengan atas humerus, 2 tulang pengupil radius, 2 tulang hasta ulna, 2 kali 8 tulang tangan carpal, 2 kali 5 tulang telapak tangan phalanx, 2 kali 14 ruas tulang jari tengah os phalanges. Kemudian tulang tungkai yaitu os ekstremitas inferior, memiliki 2 tulang paha os femur, 2 tulang tempurung lutut os patella, 2 tulang kering os tibia, 2 tulang betis fibula, 2 kali 7 tulang kaki tarsal, 2 kali 5 tulang telapak kaki metatarsal, dan 28 tulang jari kaki os phalanges pedis. Fungsi tulang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah pertama penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan,
lunak, dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Kedua, penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfat, dan lipid yellow marrow atau hemopoiesis. Yang ketiga yaitu produksi sel darah, red marrow. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Dan yang kelima, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi ossa longa, tulang pipa atau panjang, yaitu tulang ukuran panjang terbesar yaitu os humerus dan os femur. Yang kedua, ossa brevia, tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contohnya yaitu tulang yang terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu ossa plana, yaitu tulang pipi, yaitu tulang yang berukuran lebar. Contohnya os scapula tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Ossa irregular, yaitu tulang tak beraturan, yaitu tulang dengan bentuk yang tak tentu. Contohnya os vertebra, tulang belakang. Yang kelima, ossa pneumatica, tulang berongga udara. Contohnya os maxilla. Sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblas, osteosis, dan osteoklas. Osteoblas merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan fosfat dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Yang kedua, osteosit, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga yaitu osteoklas, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Selanjutnya sendi. Sendi berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama yaitu sinortosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Ini adalah sendi yang masih dapat digerakkan, masih gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu diatrosis atau sendi gerak, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Yang selanjutnya, sendi berdasarkan arah geraknya, yaitu pelane. Sendi geser, yaitu contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Selanjutnya hinge, sendi engsel. Merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Selanjutnya sendi gulung, yaitu sendi yang memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan rotasi pada poros tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan pengupil. Kemudian pivot atau sendi putar, merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi ini membuat kepala kita berputar dengan nyaman. Contohnya sendi antar tulang tengkorak dan atlas. Sendi peluru merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah, bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan dalam bahu. Selanjutnya sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi tulang pangkal ibu jari. Baik, sekian presentasi video KMB2 mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.